Fas'alu ahla dzikri ini saling berdiskusi masing-masing secara mendalam, kemudian dipresentasikan dan kemudian kembali kepada masing-masing. Apabila dia merajihkan sebuah Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi intinya memang kalau kita lihat pada hukum asalnya ya, orang bepergian ke negaranya orang-orang kafir itu memang nggak boleh. Karena ada banyak sekali, mudaratnya banyak. Mudarat bagi agama, mudarat bagi syahwatnya dia. Ya, di sana dia akan menyaksikan banyak sekali kemungkaran, mungkin akan diintimidasi juga, nggak bisa leluasa dia dalam mengamalkan apa yang wajib dia amalkan. Belum lagi akan kesulitan mencari makanan halal, ya, dan lain-lain. Oleh karena itu, bolehnya bepergian ke negaranya orang kafir itu dengan syarat-syarat. Pertama, syaratnya adalah dia harus memiliki cukup ketakwaan yang bisa menghalangi dia dari terjerumus kepada fitnah-fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Perzinaan, ya zina nggak harus zina seksual, tapi zina mata, zina telinga, dan lain-lain. Ataupun terjerumus pada maksiat-maksiat lainnya seperti minum khamar dan semisalnya. Di samping dia harus punya ketakwaan yang cukup kuat, dia juga harus punya ilmu, basic ilmu agama yang kuat juga, supaya tidak terkena syubhat mereka. Misalnya ya, dia pergi ke negara kafir, dia melihat, wah Masya Allah nih orang kafir tertib-tertib semua, disiplin, respect. Dikiranya itu adalah karena mereka kafir, jadi mereka disiplin. Ini terkena syubhat namanya kalau di sini. Dan itu berbahaya. Nanti dia akan menganggap kafir itu baik juga ya. Buktinya mereka disiplin, ini kena syubhat. Ini bahaya sekali. Kagum dengan peradaban mereka. Ini karena lemahnya basic ilmu. Jadi dua syarat utama. Ada ketakwaan yang untuk menghindarkan dia dari fitnah-fitnah syahwat. Ada ilmu agama yang kuat yang bisa melindungi dia dari fitnah-fitnah syubhat. Dan yang ketiga harus ada tujuan yang penting. Buat apa ke sana? Misal saya sakit, tidak bisa diobati di negerinya kaum muslimin. Pengobatannya hanya ada di sana. Nah, ini namanya hajat yang memang benar-benar mendesak. Atau dia ingin mempelajari ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan ilmu itu mereka yang menguasai. Nggak ada di negara yang lain. Untuk bisa menguasai harus belajar ke sana. Dan ilmunya ilmu bermanfaat. Nggak apa-apa. Yang ketiga misalnya dia ingin berdakwah. Nggak ada yang berdakwah di sana. Dia ingin ke sana untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Atau misalnya untuk mengimpor barang yang itu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Dan barang itu hanya ada di sana, nggak bisa online, harus datang, harus ada kontrak kerja. Jadi intinya ada hajah, ada kebutuhan, atau dia kalau sekedar untuk berwisata, banyak ulama yang melarang. Karena wisata kita bisa cari destinasi lain yang tidak parah seperti itu, yang tidak berbahaya seperti itu. Gitu. Intinya seperti itu. Tapi bagaimana dengan jika negaranya sendiri yang mengutus ke negeri kafir untuk tujuan tertentu, misalnya survei. Padahal di tempat negeri muslim juga bisa. Negara yang mayoritas muslim. Tapi malah mengutus ke negara kafir, sementara mengutus untuk survei ke negara muslim, mereka tidak melakukan itu. Itu bagaimana? Ya, itu kembali kepada dia apakah akan berbahaya nggak kalau dia berangkat. Memang ada dari satu sisi, karena dia merupakan karyawan atau pegawai dari suatu instansi pemerintahan, dia kan terikat kontrak kerja. Tapi di sisi lain dia nggak boleh dong mengorbankan agama, mengorbankan keselamatan dirinya hanya untuk mempertahankan pekerjaan. Jadi itu harus ditimbang-timbang, Mas Bang. Saya nggak bisa katakan nggak boleh mutlak atau boleh mutlak, beda-beda kasusnya itu. Allah barik. kembali kepada masing-masing. Apabila dia merajihkan sebuah